kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini kami hadir kembali bersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com. Kita juga sekarang live di Facebook Mesra Radio Parepare untuk edisi siar hari Jumat tanggal 11 Oktober bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menekuni aktivitas Insan Mesra di hari Jumat ini. Diingatkan khusus kepada kaum muslimin ada kewajiban Anda untuk memakmurkan masjid-masjid di seputar tempat tinggal Insan Mesra tentunya. Dan sekarang pukul 10.17 Insan Mesra, kita di acara Dai Dialog Agama Islam bersama Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA yang selalu hadir menemani Insan Mesra di setiap hari Jumat. Dan untuk pagi hari ini Insan Mesra kita pada materi rukun sholat yang ke-11, 12, dan 13 ya. Sholawat, salam, dan tertib. Nah Insan Mesra boleh juga nantinya gabung di layanan kita 0853 9535 0907. Mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Saya sudah sampaikan Ustadz ke pendengar kita semuanya bahwa untuk materi hari ini adalah masih seputar rukun-rukun salat. Kali ini yang ke-11, 12, dan 13 ya. Yang ingin bertanya sudah saya sampaikan layanan teleponnya. Silahkan Ustadz dengan materi kita hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Dai Dialog Agama Islam pada Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 11 ya, atau tanggal 11 bulan 11 bulan 10 ya, bulan 10 2024. Dan kita memasuki sekarang pembahasan daripada melanjutkan pembahasan sebelum-sebelumnya, itu masih di rukun sholat. Kemarin rukun sholat 8, 9, 10 sudah, dan sekarang kita masuk ke rukun sholat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ruknu al-hadiya asyara, yaitu rukun sholat yang ke-11. Nah kemarin diulang lagi ya, rukun sholat yang ke-10 kemarin itu duduk tasyahud akhir. Nah, kemudian sekarang rukun sholat yang ke-11 yaitu apa? Ruknu al-hadiya asyara, rukun sholat yang ke-11 yaitu as-sholatu, membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Ini termasuk rukun sholat tasyahud akhir, kita harus baca sholawat. Kalau tidak sah sholatnya. Wa syurutuha, dan syarat-syarat sholat ini di rukun sholat yang ke-11 yaitu syarat sholawat, nafsu syuruti tasyahudil akhir, yaitu apa yang ada dalam tasyahud akhir ini merupakan daripada syarat daripada rukun sholat yang ke-11. Wa qalluha Allahumma sholli ala Muhammad, paling sedikitnya baca sholawat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad, maka sudah. Itu andaikan kita sholat nih, sholat tahiyatul barakat sudah, maka sampai Allahumma sholli ala Muhammad udah cukup, udah salam pun boleh. Andaikan kita keburu, kayaknya pengen kentut ini, ataupun anak saya tiba-tiba rewel, ataupun tiba-tiba ada yang ketuk pintu, kebetulan sudah at-tahiyat ini. Nanti supaya nggak terlalu panjang, cukup aja sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, udah langsung ambil anaknya yang rewel atau menerima tamu atau apa, kan itu paling sedikitnya segitu, yang wajibnya itu. Nah, adapun nanti sholat tambahannya itu sunnah gitu, seperti itu.
paling sedikitnya baca salawat seperti itu. Wa akmaluha, sempurnanya baca salawat. Apa itu? Maka salat banyak Bapak Ibu ya. Mau di hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada juga ya, kita mau pakai yang mana boleh ya. Akmaluha Allahumma sholli, ini ya kalau yang diutarakan di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Nanti ada dari kitab Yaqutun Nafis ataupun Syarah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada juga beda. Nah, ini yang kebetulan yang kami bawa yang ini saja yang biasa. Yaitu di dalam kitab Taqriratus Sadidah. Wa akmaluha, sempurnanya baca salawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau mau yang ini. Ada juga nanti yang biasa juga itu salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tadi bagaimana itu sayyidina. Wa qala katsiru minal a'immati, kebanyakan para ulama salaf terdahulu ataupun para imam-imam madhab Bapak Ibu ya, imam madhab rata-rata mengatakan yaitu wa yusannu lafdz sayyidat mura'atan lil adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahkan menggunakan lafaz sayyidina. Kenapa? Karena untuk menjaga martabat ataupun untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, adab itu. Andai kan tidak pakai sayyidina boleh juga, tidak membatalkan, tidak apa, silahkan, boleh saja. Maka yang penting jangan sampai menyalahkan. Kan ada orang yang tidak mau pakai sayyidina tapi menyalahkan. Contohnya itu gini, secara logika dulu. Secara logika itu Sayyidina Umar ketika mau umroh, di dalam kitab Riyadhus Shalihin syarahnya. Jadi Riyadhus Shalihin itu adalah matanya. Nanti ada syarahnya. Kitabnya apa namanya? Dalilul Falihin atau Syarhu Riyadhus Shalihin dan seterusnya, itu syarahnya, keterangan lebih mendalamnya. Itu Sayyidina Umar mau umroh pakai unta, naik unta. Pas naik unta itu di jalan, kalau zaman sekarang mungkin kayak perempatan lah ataupun pertigaan, berpapasan dengan Nabi SAW, berpapasan. Pasti Sayyidina Umar masih tetap di untanya atau turun? Kira-kira kalau secara logika kita, iya, pasti turun. Sebelum turun, karena berpapasan ini Rasulullah, kif ya Umar, kif itu maksudnya berhenti, maksudnya nggak usah turun, Umar lanjutkan saja, nggak usah turun, kan takut merepotkan Umar kan, nggak usah turun. Kita pun sama kan, kalau ada murid ataupun anak di bawah mungkin murid kita kah, santri kita kah atau apa, turun dari motor mobil, nggak usah pasti kan seperti itu, nggak usah merepotkan. Supaya Rasulullah pun seperti itu, kif ya Umar, jangan turun, maksudnya lanjut saja. Tapi walaupun Rasulullah memerintahkan suruh jangan turun ataupun suruh lanjut, itu kira-kira menurut kita turun atau tidak? Pasti turun. Ini Sayyidina Umar. Jangan sampai apa yang diperintahkan Nabi lakukan, ya enggak, jangan. Itu walaupun Nabi memang ngomong seperti itu, enggak usah turun, tapi tetap kita karena adab, turun. Itu juga karena ada hadis walatu sayyiduni, itu kalau secara logika dulu ya, udah enggak usah panggil saya sayyid, enggak usah pakai sayyid. Pasti bagi kita tetap karena memuliakan. Sama seperti ada dosen ataupun guru, tetangga kita ataupun teman kita, yang bilang Pak dosen tersebut atau dokter tersebut atau dosen guru kita, karena kenal, nggak usah bilang dosen, nggak usah bilang guru, nggak usah bilang dokter, panggil aja bagus karena nama saya bagus. Pasti kita karena ini memuliakan Pak dokter, Pak dosen, Pak prof, pasti memuliakan orang itu, menyenangkan orang berpahala tidak? Berpahala, menyenangkan saudara muslim berpahala, menyenangkan yang non muslim pun berpahala, sama berpahala. Irhamu mangfis sama senangkanlah yang makhluk yang ada di bumi, makin di langit akan menyenangkan kalian. Nah ini apalagi Rasulullah, pasti kita kan memuliakan. Ke orang aja bilangnya, nggak mungkin bilang namanya Gus mau kemana, Dodi mau kemana, tapi kan Pak mau kemana, Puang mau kemana, Dek mau kemana, Kak mau kemana, pasti ada ininya depannya itu, karena memuliakan. Ini Nabi, apalagi Nabi Sayyid, walaupun Nabi nggak bilang nggak usah Sayyid kan, apalagi konteks hadis tersebut yaitu mardud, itu hadis tersebut palsu ya. Di dalam kitab, di mana? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kitab Nihayatul Muhtaj itu adalah 6 jilid. Dulu kami pelajari tahun 2000 kurang lebih ya, kalau tidak salah 2013
Ya, Nihayatul Muhtaj. Nah, itu konteks hadis tersebut yang mengatakan jangan kau sayyidatkan saya wala tusayyiduni, itu hadisnya marfu. Hadisnya tertolak, hadisnya palsu dan seterusnya. Ustadz, ada pernah yang bertanya begini, cuman lupa saya sampaikan hal itu. Pertanyaannya begini, kalau misalkan kita tasahud terakhir Ustadz ya, tahiyat terakhir, tiba-tiba nih kita bersin kemudian kita baca hamdalah, apa tidak membatalkan atau bagaimana ini Ustadz? Karena ini kan kita sementara baca tahiyat begitu. Baca tahiyat terus tiba-tiba bersin misalkan. Terus kan kebiasaan kalau kita bersin itu alhamdulillah gitu. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau tidak sengaja ya tidak apa, cuma kalau sengaja jangan, karena itu kan refleks. Ya, refleks. Kalau yang tidak sengaja ya tidak apa-apa. Cuma nanti dibiasakan jangan ini lagi karena kita sedang sholat. Kecuali selesai bacaan yang lain, selesai bacaan yang lain kemudian mau tambahan zikir silahkan, kan tambahan zikir. Zikir yang selain Indonesia bahasa daerah boleh, kalau yang pakai bahasa Arab boleh. Tapi kalau selain bahasa Arab tidak boleh. Umpama kita bersin, kalau bisa diingat-ingat ataupun ditahan sebisa mungkin jangan ucapan alhamdulillah. Kecuali karena sudah lupa terlanjur, ya udah. Nanti lanjutkan bacaannya seperti itu. Sebentar Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Facebooknya kita. Pertama dari Ibu Esti Kuswardani. Maaf Ustadz, bolehkah berwudu di air yang tidak mengalir atau ditampung di galon air? Itu pertanyaannya Ibu Esti. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Atika. Assalamualaikum Ustadz, apakah berdosa jika kita mengikuti tahlilan dan maulid Nabi tidak termasuk bid'ah? Ada yang mengatakan tidak termasuk bid'ah. Dan berdosakah kita mengikuti? Apa betul mana yang benar ini katanya? Ya kita ke Ibu Esti dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Esti Kuswardani, ya terima kasih. Maaf Tad, bolehkah wudhu di air yang tidak mengalir atau ditampung di galon air? Ya boleh Bapak Ibu, wudhu di air yang tidak mengalir boleh, tapi dengan syarat kalau air tersebut air sedikit. Itu maksudnya air sedikit itu apa? Dalam hukum itu ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit yang kurang 2 kula ataupun kurang daripada 217 liter atau kurang daripada 60 kali 60 isinya seperti itu, maka itu dinamakan air sedikit. Kalau air banyak, air yang kapasitasnya volumenya 217 liter atau 60 ke samping, 60 ke sini, 60 persegi isinya pun seperti itu namanya air 2 kula. Apa bedanya? Kalau air yang sedikit walaupun masih bening, putih, jernih, ketika terjatuhi najis maka najis. Contohnya air di galon kan sedikit, itu terhukumi air yang sedikit karena belum 217 liter. Ataupun air di ember, di bak mandi kita di ember, air di kamar mandi kita di ember masih bening nih, masih putih, terjatuhi tai cicak ataupun bangkai cicak, bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai apa itu, walaupun andai kan cuma tai cicak jatuh ke ember tersebut, maka air tersebut walaupun masih putih jernih karena kapasitas airnya kurang daripada 2 kula, di bawah 217 liter, maka air tersebut terhukumi najis karena sudah terjatuh najis. Tapi kalau air banyak Bapak Ibu, insan mesra dimanapun berada, itu keuntungannya fadilahnya, enaknya kalau air banyak. Air banyak itu yang 217 liter atau 60 kan 60. Itu ketika terjatuhi bangkai cicak, bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai babi, najis apapun itu, selama 3 sifat airnya tidak berubah, rasanya, warnanya, baunya tidak berubah, air tersebut terhukumi suci. Maksudnya wudunya pun boleh dikobok, di apa boleh. Tapi kalau yang sedikit, contohnya tadi pertanyaannya dengan di galon, bagaimana? Wudu tidak mengalir, airnya tidak apa-apa, diambil pakai gayung kah, pakai apa? Tapi percikannya jangan sampai jatuh lagi ke air yang di galon tersebut, di dalam air galon, nanti malah tidak mengesahkan lagi. Kecuali air yang banyak itu wudunya cipratannya ke situ lagi pun tidak mengapa. Bahkan andaikan mandi besar habis hubungan badan, ataupun yang laki-laki yang belum menikah habis mimpi basah, ataupun perempuan yang belum menikah habis haid, mau mandi besar, mandinya nyemplung ke air yang banyak tersebut, angkat lagi, boleh sah, air tersebut masih terhukumi suci. Itu keuntungan daripada air yang 2 kula. Seperti itu tadi, sah ya Bu ya, walaupun airnya air galon asli, walaupun airnya bukan air galon, ditampung di galon, wudunya pakai air galon boleh.
Yang penting nanti galonnya dituangin dulu, baru kayak gini kah, tuangin kayak gini, dituangin dari mulut galonnya ke tangan kita, baru. Yang penting cipratannya jangan masuk ke galon lagi, ataupun pakai gayung silahkan, seperti itu, dan seterusnya, seperti itu. Ada lagi Pertanyaan Ibu Atika nih Ustaz. Ya, Ibu Atika, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika kita mengikuti tahlilan? Tahlilan dulu ya. Ya, Ya tidak berdosa, Bu. Bahkan berpahala. Ya. Tahlilan apa sih tahlilan? Tahlilan di dalam inti tahlilan itu nama saja. Namanya. Karena untuk memudahkan di Jawa itu namanya tahlilan itu kayak takziah di kita di daerah Sulawesi. Iya. Ya, takziah isinya kalau di sini takziah ceramah, kalau di sana isinya baca zikir, baca bacaan yang sudah terangkum, yang sudah disusun ya para ulama-ulama terdahulu, baca bersama, kemudian ditutup dengan doa. Apa tidak boleh kita baca doa ataupun zikir kan di dalam tahlilan itu? Kalau secara bahasa Arabnya itu tahlilan itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Itu dalam kosakatanya tadinya halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlalan tihlalan muhallalan wa hum muhallilun wa lakum muhallilatu hal muhallal muhalun halala yuhallilu tahlilan. Itu ikut wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu kalau dalam gramatikal mutata bahasa Arab. Kalau dalam ilmu pesantrennya Nahu Sorob, itu tahlilan itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Dari kan tahlilan itu isinya bukan la ilallah saja yang diucapkan, ada sholawatnya, ada tasbihnya, ada takbirnya, ada tahmidnya, ada yang lainnya. Apa baca itu? Baca seperti itu dilarang? Tidak, terserah mau bacanya kapan, baik ketika ada orang meninggal ataupun tidak ada orang meninggal, kapanpun dimanapun sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tidak berdosa, malah dapat pahala kan orang baca itu. Terserah niatnya mau untuk dianya atau niat untuk almarhumnya, boleh juga berpahala seperti itu. Apalagi mau dalil yang lain lagi bisa juga dalam Sahih Muslim Bapak Ibu ya. Kalau dalam Sahih Muslim itu dalil tentang takziah. Itu dalam Sahih Muslim bab thawabu amal soleh alal mayiti. Bab sampainya pahala sedekah diniatkan untuk almarhumah. Mana hadisnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsuha, wahai Rasulullah, ibuku meninggal mendadak, tiba-tiba meninggal. Walam tusi, dan belum sempat berwasiat. Wa adzunuha, dan saya berprasangka saya yakin, lau takallamat tasodakot, kalau beliau masih sempat bisa berbicara, pasti beliau memerintahkan kami yang masih hidup, yang masih bisa, untuk menyedekahkan sebagian hartanya diniatkan untuk beliau. Apalah ajrun lau tasaddaqtu anha, apakah kami ini yang masih hidup kalau bersedekah diniatkan untuk almarhumah sampai pahalanya? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya sampai. Ini salah satu dalil takziah atau tahlilan. Di dalam tahlilan ada apa? Ada orang ngasih sedekahnya, dalamnya ada makanan, ada apa? Dalam takziah juga di Sulawesi Selatan termasuk di sini kan takziah. Di dalam takziah ada ngasih makanan apa? Pasti niat keluarganya itu diniatkan untuk almarhumah. Pahala sampai. Satu hadis lagi yang masih berhubungan dengan tersebut. Hadis Ibnu Majah ya. Jadi dalam konteks hadis itu seperti di dalam biografi saya itu yang tertulis di situ pemilik sanad Kutubus Sirah. Kutubus Sirah itu apa? Adalah 6 kitab induk hadis. Kalau tidak ada Al-Quran, maka rujukan umat ini pegangannya. Yaitu pertama apa dulu? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini urutan hadis yang tertinggi. Nah, itu sanad kami kan sampai ke situ semua. Nah, itu dalam riwayat Nasai, yaitu inna ummi matat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ibuku meninggal. Apalah ajrun lau tasaddaqtu anha, apakah kami yang masih hidup ini kalau bersedekah diniatkan untuk almarhumah sampai pahalanya? Qala na'am, Nabi menjawab, ya sampai pahalanya. Ayu abdulun tasaddaqtu anha? Qala ayu abdul tasaddaqtu anha? Laki-laki tersebut masih bertanya, ya Rasulullah, lalu sedekah apa yang paling utama diniatkan untuk almarhumah? Maka Nabi menjawab, qala sakyul ma, Nabi menjawab, ngasih minum kepada orang lain, diniatkan pahalanya untuk almarhumah. Sampai berarti ngasih minum atau ngasih makanan. Apalagi zaman sekarang orang takziah di dalamnya bukan minuman saja, minuman ini, minuman itu, makanan ini, makanan itu, dan seterusnya. Pasti niatnya ahli keluarga diniatkan untuk pahalanya almarhumah sampai pahalanya. Kalau dia dalil 3 hari 7 harinya nggak ada Pak. Yang jelas di dalamnya apa? Yang
ya tahlilan itu praktek di dalamnya apa? Zikir, doa apa? Nggak ada yang salah, bukan bid'ah, bahkan berpahala, bukan dosa, bahkan berpahala. Seperti itu. Nah tadi yang pertanyaan yang masih Maulid ini, Ustaz. menyambung ya pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua Ibu tadi ya Atika Putri Ramadhani. Dan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak termasuk bid'ah. Ada yang mengatakan tidak termasuk bid'ah dan berdosa. Kita mengikuti apa betul mana yang benar. Jadi Maulid itu Bapak Ibu. Nah Maulid itu apa sih? Maulid itu yang dilahirkan. Maulid itu yang dilahirkannya. Maulid itu hari kelahirannya. Nah, jadi hari kelahirannya Nabi. Yang dilahirkan Nabi. Kalau kita bicara Nabi, hati-hati kalau kita menyalahkan. Orang senang kepada Nabi kok disalahkan, bahaya. Nah, Nabi ketika lahir hari Senin. Dalam Sahih Muslim lagi ini. Lama suila an somi yaumil itsnain. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang puasa hari Senin. Kenapa? Maka Nabi SAW mengatakan qala dzaka wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Nah, maka saya berpuasa. Berarti Nabi syukuran terhadap hari kelahiran dengan berpuasa. Senang kepada kelahirannya. Jangan itu Bapak Ibu. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu itu kalau tanyakan ke orang yang pesantren Bapak ya, yang pesantrennya selesai itu dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid ataupun kitab Kifayatul Atqiyah, kitab Tasawuf. Itu kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, nabi dan rasul seluruhnya ada 124.000 nabi dan rasul. Rasulnya itu 313, dalam satu riwayat 315. Nah, sisanya nabi. Nah, itu semuanya nabi dan rasul sebanyak itu mengabarkan, bergembira dan mengabarkan kepada umatnya, wahai umatku, nanti akhir zaman akan ada seorang nabi, penutup daripada nabi, penghulu daripada rasul, pemimpin daripada nabi dan rasul. Ajarannya pun penutup, penyempurna daripada ajaran-ajaran tauhid sebelumnya. Maka ikutilah. Nah ini nabi terdahulu saja, rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu bergembira dan mengabarkan kepada umatnya, padahal nabi kita belum lahir. Kok kita sekarang mempersoalkan kalau ada orang yang bergembira terhadap kelahiran Nabi? Maka Profesor Dr. Said Alwi Al-Maliki ini, ulama-ulama Indonesia ataupun Nusantara rata-rata sanadnya, runtutan ilmunya, sanadnya nyambungnya ke sana di Mekah ya. Nah, sampai sekarang madrasahnya masih ada, nama madrasahnya As-Salatiyah, termasuk kami guru kami itu di madrasah As-Salatiyah. Itu beliau sampaikan kalau ada orang yang mengatakan kenapa harus ada maulid, berarti dia mengatakan, seolah-olah mengatakan, kenapa harus ada Nabi Muhammad SAW? Apa yang salahnya orang Nabi terdahulu bergembira, kita pun seharusnya lebih bergembira lagi. Ya. Itu seperti itu. Ya intinya yang memperingati Maulid itu boleh saja. Kalau dikatakan bid'ah, ya memang bid'ah. Tapi kalau konteksnya bid'ah itu apa sih? Makanya harus mengerti. Bid'ah itu secara bahasa yang baru. Berarti yang baru tidak ada zaman Nabi semuanya bid'ah. Secara bahasa ya, tapi secara istilah apa? Wa fi istilahil ma fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabah wa ala salaf wa tabi'in dan sejenisnya wa ghairi dini, dan bertentangan dengan agama. Tidak ada di zaman Nabi, para sahabat, Nabi tidak memerintahkan, tidak melakukan, dan para sahabat tidak ada juga di zaman para salaf, dan bertentangan dengan syariat, itu yang dinamakan bid'ah. Tapi kalau tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan sahabat, tidak dilakukan tabi'in, tidak dilakukan ulama salaf terdahulu, tapi tidak bertentangan dengan syariat, ya boleh-boleh saja. Contohnya apa? Ya ini nggak usah jauh-jauh ini Bapak Ibu. Kita kan menuntut ilmu agama ya ini. Dalam radio ini, Radio Mesra, ini kan kita yang diutarakan adalah pengajian ilmu agama ini. Ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib. Dalilnya mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, al-hadis sampai selesai ya. Itu menuntut ilmu agama itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu kan wajib ibadah. Kok ibadah tidak dengan cara Nabi? Nabi bagaimana caranya menuntut ilmu? Para sahabat menuntutnya face to face, berjumpa kepada Nabi. Nah ini kok kita lewat radio? Nah ini bid'ah ini. Mik apa semua. Nah, tapi kan bid'ah yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Bid'ah hasanah ya. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Sama seperti itu Maulid juga. Memang tidak ada yang merayakan yang waktu zaman Nabi. Tapi ini kan demi salah satu untuk memancing cinta kita kepada Nabi. Seperti itu. Boleh saja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Hajarana Umar. Bismillah, Assalamualaikum, izin menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajarana. Selanjutnya ada Pak Saripudin. Mohon pencerahan Pak Ustadz, kaki saya sakit
dan diperban karena tidak boleh kena air. Mana lebih afdol? Saya tetap berwudu seperti biasa tapi kaki yang sakit dibasuh atau tayamum. Ya, Pak Syarifuddin, terima kasih. Semoga cepat sehat, cepat fit kembali. Ya, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kaki saya sakit dan diperban karena tidak boleh kena air. Mana lebih afdol? Saya tetap wudhu seperti biasa, tapi kaki yang sakit tidak dibasuh atau tayamum. Ya, jadi ini wudhunya bagi orang yang sohibul jabair. Kalau dalam kitab fikih namanya sohibul jabair, orang yang mempunyai luka diperban atau digip dan sejenisnya. Nah, perlu diketahui lukanya itu, kalau lukanya di anggota wudu, ada luka di anggota wudu yang tidak boleh kena air, dan ada luka yang bukan di anggota wudu tidak boleh kena air. Ini sama nih. Kalau umpama, yang penting secara hukum bagaimana wudunya. Kalau luka tersebut memang tidak boleh kena air, maka diganti wudu. Caranya diganti tayamum. Caranya bagaimana? Wudu seperti biasa. Ada dua cara ya. Kalau hukum yang kuat yaitu wudhu seperti biasa. Tadi ini kan contohnya lukanya di kaki ya, berarti nggak tahu kakinya betis atau apa. Anggap saja lukanya di anggota wudhunya, berarti di kaki, di kakinya yang sebelum mata kaki, di bawah mata kaki ya, seperti itu. Wudhu seperti biasa. Andaikan wudhu lukanya di kaki kanan, udah berarti kaki kanan. Ataupun di telapaknya atau di punggung telapaknya, silahkan. Nanti wudhu seperti biasa semuanya. Nanti kaki kanan karena nggak boleh kena air, nggak usah. Nanti kaki kiri dibasuh. Nah, ini nanti kita tayamum lagi. Pengganti apa? Sebagai pengganti kaki kita yang tidak boleh kena air. Karena memang kalau kena air akan membahayakan kata dokter. Maka wudhunya orang yang seperti itu, wudhu seperti biasa, yang tidak boleh kena air, jangan dikena air. Tapi nanti tayamum juga setelah wudhu, tayamum. Tayamum bagaimana? Dua cara. Tayamum bagaimana? Itu yang cara ini menerangkan yang pertama. Tadi wudhu, setelah wudhu tayamum. Wajah satu kali, tangan satu kali, tangan kiri kanan satu kali sudah. Itu pengganti basuhannya. Seperti itu. Jadi kalau niatnya itu sebagai menutup itu tadi. Tayamumnya itu sebagai penyempurna tadi yang kaki yang tidak boleh dibasuh. Hukum yang di bawahnya lagi yang agak ringan. Yang di bawah yang kuat itu boleh dengan cara wudhu seperti biasa. Nanti yang lain tidak, yang boleh kena air, tapi yang itu perbannya diusap. Ini tangannya ke air, lalu jangan terlalu basah, usap perbannya, boleh seperti itu. Tinggal kita mau yang mana. Oh, ini cara yang kedua, Ustadz. Iya. Ya, saya rasa penjelasan Pak Ustadz untuk Pak Syarifuddin. Kalau umpama bagaimana kalau junub? Ini junub juga sama Bapak Ibu ya. Kalau junub umpama lukanya sama seperti tadi, wudhu yang kena kalau lagi junub, umpama ada luka, niat mandi besar, nanti yang boleh kena air, tapi yang tidak boleh kena air, udah jangan dikenai air, tapi nanti diganti dengan tayamum seperti tadi. Tayamum juga seperti itu. Itu mandi junub juga bisa diganti dengan tayamum? Iya, bisa. Tapi kalau memang anggota tubuh yang lain bisa kena air, harus pakai air. Cuma itunya saja yang tidak boleh kena air, diganti dengan tayamum seperti itu. Pernah juga dititipi pertanyaan Ustadz. Iya. Mumpung saya ingat. Iya. Hari Jumat kan biasanya kita dianjurkan untuk mandi bersih ya, mandi wajib atau mandi bersihkan. Apakah itu wajib atau disunahkan? Ketika Jumat ya? Iya. Jadi khusus untuk hari Jumat. Iya, dalam hari Jumat itu disunnah mandi Jumat, kayaknya di bab yang lalu-lalu sudah. Itu salah satu mandi sunnah, ada sunnah mandi. Mandi sunnah itu diantaranya itu termasuk hari Jumat. Walaupun bagi orang yang tidak hadir Jumat, mungkin dia mau berjalan atau apa, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kan memang tidak sholat Jumat, kecuali kalau yang tua boleh, kalau mau melaksanakan pun tidak apa-apa. Nah, perempuan maupun laki-laki yang mau hadir ataupun tidak hadir sholat Jumat, yang mau hadir sholat Jumat ataupun tidak hadir sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, tetap sunnah mandi hari Jumat. Termasuk bersih-bersih tangannya, kukunya. Nabi selalu potong kuku, potong kumisnya, ya, dan potong bulu-buluan termasuk di hari Jumat. Itu aktualnya.
Baik, kita lanjut lagi Ustaz dengan Ya, pembahasan boleh. kita. Ya. Tadi sholawat sudah ya. Sholawat silahkan mau pakai Sayyidina ataupun tidak silahkan boleh. Kemudian ar-ruknu tsaniyah asyara, rukun yang ke-12 yaitu assalamu, yaitu membaca salam. Ai atas limatul ula faqat. Maksudnya salam yang pertamanya aja, itu yang rukunnya, salam pertamanya. Kalau dua sunnah silahkan. Dua sunnah. Aqalluhu, dan paling sedikitnya salam assalamualaikum. Udah. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Kalau paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah sunnahnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Itu. Kemudian salam yang pertama itu contoh. Salam yang pertama itu rukun ya. Jadi harus tertunaikan. Kalau enggak sah. Kalau yang kedua sunnah. Andai kan kita keburu mau kentut ini, ataupun ada tamu kah, ataupun ada apa, ataupun anaknya rewel, ataupun ada tamu kutuk-kutuk, kita mau salam nih, ataupun mau kentut ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah nggak usah ke kiri, karena sudah keluar itu, kan yang penting wajib. Justru kalau dilanjutkan batal. Contohnya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal salat kita. Maka satu kali saja udah. Batal sholatnya itu. Iya, kalau sudah kentut kok dilanjutkan ke kiri. Ke kiri. Makanya kan salam yang wajibnya, yang rukunnya itu cuma ke kanannya aja satu kali. Iya. Ke kiri sunnah. Maka umpama kalau sudah di ujung nih mau kentut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut. Enggak usah dilanjutkan ke kiri. Kalau ke kiri malah batal. Kan sudah kentut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu kali aja. Kan yang wajibnya itu. Justru kalau dilanjutkan batal. Gitu. Kalau lanjutkan karena kentut ya, kecuali nggak kentut lanjutkan aja sunnah. Sama juga kalau ada tamu kah atau apa, silahkan mau salamnya satu kali aja nggak apa-apa kan. Yang wajibnya itu salam yang ke kanannya aja, yang ininya rukunnya, yang wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada tamu segera gitu. Tapi kalau ada tamu kan masih bisa kan salam yang kedua ataupun apa. Berbeda dengan tadi yang kentut, memang nggak bisa lagi. Kalau kentut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, udah nggak usah lanjutkan ke kiri, malah batal kalau lanjutkan ke kiri. Kan yang wajibnya satu kali itu salam ke kanan. Syurutus salami asyarat, yaitu syarat salam ada 10 diantaranya. Ta'rifu wala yakfi salamun alaikum. Tidak bisa kalau ucapkan assalamualaikum tidak pakai al-ma'rifat. Soalnya gini, salamun alaikum, salamu alaikum, tidak as. Itu yang mengerti orang pesantren Bapak Ibu. Jadi ada al-ma'rifatnya, assalamualaikum. Tapi kalau salamu alaikum berarti itu masih global kepada siapa? Salamu alaikum. Sama seperti kita Nabi itu kirim surat kepada Raja Heraklius. Ya, Heraklius mungkin kalau zaman sekarang disebut Hercules kah, mungkin nggak tahu untuk apa namanya, untuk supaya sejarah Islam tidak terkuat atau bagaimana. Heraklius Raja Najasyi kah? Raja Najasyi kan masih belum Islam. Maka Nabi ucapkannya bukan assalamualaikum tapi salamun alaikum, artinya keselamatan kepada kalian. Tapi kalian yang mana? Kan belum ditentukan. Karena untuk siapa? Maksud Nabi itu salamnya kepada orang yang sudah mendapat petunjuk. Salamun alaikum alamanit tibail huda. Salam keselamatan kepada orang yang mengikuti jalan petunjuk. Itu. Tapi kalau assalamualaikum sudah ditentukan kepada dia. Nah, makanya bahwa kita ada orang yang non muslim, kalau ucapkan salam berarti jangan pakai salamun alaikum. Kan masih global, itu untuk siapa? Bukan untuk dia, padahal untuk orang-orang muslim yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ucapkan assalamualaikum itu, kalau salamun alaikum enggak sah, tapi ucapannya assalamu alaikum. Kemudian al-khitabu fala yakfi, dan ditentukan ini. Kalau assalamu alaihim enggak sah. Alaihim kepadanya yang mana? Kepada mereka-mereka yang mana? Kalau kum kepada kalian, itu kum. Assalamualaikum. Kum gitu. Al-jam'u fala yakfi assalamu alayka au alaikuma. Jama', lafaznya itu jama'. Enggak boleh assalamu alayka wa au alaikuma. Enggak boleh assalamu alayka ataupun assalamu alaikuma. Enggak boleh, tapi assalamu alaikum. Dah, seperti itu. Nah, itu. Ada yang perlu disapa mungkin atau tidak? Ya, terima kasih untuk Edan Dista Putri yang baru bergabung di Mangkosok lagi monitor ya. Terima kasih ya untuk hadirnya.
Kemudian yang selanjutnya ayyasila bainal kalimatain bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhurun. Nah, dan tidak ada apa namanya penyela-nyela apa ya di sela-sela salam itu tidak ada omongan yang lain tuh apa? Assalamualaikum. Nanti dulu warahmatullah. Nggak bisa. Lanjut itu salamnya itu estafet. Assalamualaikum warahmatullah. Ataupun mau 2 kali nih. Assalamualaikum warahmatullah. Di tengah-tengah ini sebelum ke kiri nggak usah ngomong lain, nggak usah apa. Kalau ngomong, ini nanti mau kemana ya? Assalamualaikum warahmatullah ataupun apa. Harus nggak ada Indonesia nggak ada pekerjaan lain, nggak ada pemisah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di tengah-tengah itu nggak ada apa kegiatan apapun. Gitu. Kalau misalkan ada kegiatan di situ tengah-tengah berarti batal. Ya, karena dia salamnya mau 2 kali, kecuali salamnya 1 kali aja. Ya, kan kalau niatnya salam 2 kali sudah tidak boleh ada ini. Gitu. Kayak kalau salamnya 1 kali aja udah enak malahan tidak. Al muwalatu fala yasqutu bainahuma. Ini estafet. Jangan ada diem lama. Harus estafet di antara 2 salam itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan apa namanya? Jangan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullah. Diam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan terlalu lama. Ya gitu, estafet. Itu. Allah yaksida. Al julusu falyakfi idza qama qabla ayyutimma. Duduk. Ya, masih tetap duduk, maka fala yakfi idza qama qabla ayyutimmahu. Maka tidak sah salatnya kalau dia berdiri, kalau belum salamnya belum sempurna. Ya. Harus salam dulu sempurna, assalamualaikum baru berdiri, silakan selesai kalau mau selesai berdiri. Bukan belum salam kok kita langsung, ataupun salamnya masih langsung berdiri juga assalamualaikum sambil berdiri. Tidak sah. Salamnya selesaikan dulu assalamualaikum baru berdiri, silahkan seperti itu. Kemudian ayusmi'a nafsahu assalama li'annahu ruknun qauliyyin, dan dirinya sendiri itu mendengar salam tersebut karena itu termasuk rukun salat yang berupa ucapan. Rukun salat itu ada rukun salat yang berupa ucapan, ada gerakan. Nah, ini salam itu termasuk rukun salat yang berupa ucapan. Maka dirinya sendiri harus mendengarkan. Lirih, terserah mau besar lirih. Jangan juga diam aja assalamualaikum di dalam hati Ustaz. Nggak bisa, nggak sah. Harus diucapkan kecuali orang bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting diri sendiri terdengar. Itu. Kemudian yang selanjutnya ayyakuna bil arabiyyati walam yadhkurhu sahibun nadm. Nah, dan salamnya tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Enggak boleh keselamatan kesejahteraan kepada kalian semuanya. Enggak bisa. Harus salamnya itu pakai bahasa Arab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah di salat. Ada yang pertanyaan di WhatsApp? Tidak ada? Enggak ada, Ustaz. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini, yang rukun salat yang terakhir yaitu rukun atsalitsu asyara, rukun salat yang ke-13 at-tartibu, tertib itu urutan sesuai urutannya, yang berarti berdiri dulu, takbir dulu. Jangan juga salat saya salat takbir, setelah takbir saya mau ruku dulu baru berdiri baca Al-Fatihah. Nggak bisa, harus berurutan. Salat itu tertib itu mendahulukan yang dahulu, mempertengahkan yang tengah, mengakhirkan yang di akhir. Berurutan, itu namanya tertib. Maka li'anna Nabi SAW hakata, karena Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih lagi kita sering dengar, waqala SAW, Nabi SAW bersabda, sallu, salatlah kalian wahai para sahabat, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat saya usolli, salat. Ini maknanya dalam, hadisnya pendek tapi maknanya dalam, maknanya luas ya. Apa maksudnya? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Berarti bagaimana? Salat, kita disuruh salat sebagaimana Rasulullah, sebagaimana para sahabat melihat Rasulullah SAW salat. Berarti gerakannya seperti ini, gerakannya secara zahir saja. Coba kalau lafadznya ataupun hadisnya, salatlah kalian sebagaimana saya salat. Repot sekali. Salatnya Nabi seperti apa? Khusyuk dan seterusnya. Nah, gitu. Saya coba terima dulu ya, Pak. Ya, assalamualaikum Pak Firman. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Firman. Saya sedikit Pak Ustaz mengenai bidah. Pernah saya mendengar namanya bidah Pak Ustaz. Ya. Sama Pak Ustaz juga, bukan Pak, ada Pak Ustaz lain yang pernah saya dengar
bahwa bid'ah itu selalu dalalah. Bid'ah. Jadi tidak pernah bid'ah itu baik atau bid'ah itu hasanah. Iya. Ya selalu kalau bid'ah pasti dalalah. Dalalah ya, bid'ah Jadi dalalah. kalau kita artinya Pak Ustaz, biasa kita mendengarkan bahwa bid'ah itu bukan suatu benda, tapi bid'ah itu dalam ibadah. Jadi kalau ada ibadah yang ditambah-tambah, itulah munculnya namanya bid'ah. Iya. Bid'ah. Karena bid'ah itu Pak Ustaz dulunya kan sama Nabi tidak ada namanya radio, tidak ada, berarti bid'ah. Bukan yang dimaksud bid'ah itu. Yang dimaksud itu bid'ah dalam ibadah, artinya ibadah makna Pak Ustaz. Terima kasih banyak mohon penjelasannya. Ya. Ya, ya. Nah itu kan pertanyaan intinya bid'ah yang penelpon Bapak penelpon ada kan yang pernah mendengarkan bahwasanya bid'ah itu dalam konteks ibadah. Yang semua bid'ah itu jelek. Kalau semua bid'ah jelek ya berarti jelek semuanya. Karena makanya dilihat dulu itu kan secara konteks bahasanya. Kami menjawab secara konteks bahasa. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru. Apapun yang baru maka Artinya bid'ah itu adalah baru, sesuatu yang baru. Yang baru. Udah. Yang tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasul. Ini yang baru dulu. Bid'ah itu baru. Hudus. Sinonimnya hudus yang baru. Bid'ah itu baru. Tidak ada yang zaman Nabi. Tapi wafil istilahi dalam kitab Hayatus Sahabah, ya, dalam kitab Sahabah jilid 1 ataupun di dalam kitab hadis itu ya, kitab hadis. Di dalam kitab hadis Mirqatul Mafatih, dalam kitab Mishkatul Masobih, bab itu samu Al-Quran was sunnah, bab menjaga terhadap Al-Quran dan sunnah. Itu keterangannya ya. Jadi bid'ah itu secara bahasa yang baru. Kemudian secara istilah maqobla zamanin nabi wala sahaba wala tabi'in wa ghori ala asari din, dan tidak ada landasan agamanya, yaitu bid'ah. Tapi kalau tidak melanggar agama ya boleh, bid'ah yang boleh. Contohnya apa? Baca Yasin di malam Jumat. Baca Yasin di malam Jumat dilakukan Nabi tidak? Tidak. Bid'ah tidak? Bid'ah, tapi bid'ah apa? Bid'ah sana kan baik. Apa? Kenapa baik? Orang baca Quran, apa salahnya? Yasin kan baca Quran. Yasin kan di dalam malam Jumat baca Yasin, kemudian berdoa bersama, ada yang bersedekah. Makanya silahkan, boleh-boleh saja. Kenapa harus malam Jumat? Ya itu imam itu, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini niatnya mengumpulkan orang-orang di malam Jumat. Ya kalau bisa setiap malam. Cuma siapa yang mampu setiap malam? Kecuali yang iman-imannya kuat datang terus ke masjid. Ya maka minimalnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah minimal mengumpulkan orang-orang di setiap malam Jumat, mengaji dan sejenisnya. Sunnahnya di malam Jumat apa? Baca Al-Kahfi, sunnahnya salah satunya sholawat juga. Tapi siapa yang mampu baca Al-Kahfi panjang? Kecuali yang imannya kuat. Makanya ulama sunnah jamaah yang penting mengaji, yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, baca Yasin. Setelah baca Yasin, kan itu Al-Quran juga. Doa bersama, makan bersama, bersedekah. Apa salahnya di situ? Nggak ada ya salahnya. Tapi Pak Ustadz, menurut Pak Firman tadi ini, bid'ah itu adalah ibadah yang ditambah-tambahkan, begitu menurut dia. Ya, ibadah ditambahkan, contohnya seperti ini. Azan ya. Kalau ada nggak di kampung-kampung ada yang azan sebelum baca azan sholawat? Pernah mendengar? Ada ya, orang-orang tua kita biasanya sebelum azan baca sholawat. Itu kalau dikatakan bid'ah, ya memang bid'ah, tapi bid'ah apa? Baik. Ditambah-tambahin nggak? Enggak. Kenapa? Sebelum azan itu. Sebelum azan. Ila rabbil alamin subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allah ya karim. Belum azan kan ini? Baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kan tadi baca sholawatnya sebelum azan. Enggak ada salahnya sebelum baca sholawat. Yang enggak boleh itu ditambah-tambahi. Pas azan, di dalam azannya Allahu akbar, Allahu akbar, baru diselingi sholawat apa, kemudian lanjutkan lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang enggak boleh. Sama seperti sholat. Coba sholat zuhur 4 rakaat. Berarti kalau ditambah-tambahi ya bid'ah, mau tambahnya apapun bid'ah. Tambahnya 5 rakaat kah atau berapa rakaat? Salat Jumat 2 rakaat, kita mau tambahin 3 rakaat, ya itu bid'ah semuanya. Tapi lupa juga tadi sebenarnya mempertanyakan sama Pak Pak Firman tadi bahwa contohnya yang bagaimana itu menurut Pak Firman tadi ini ibadah yang ditambah-tambah. Contohnya itu kan nggak ibadah yang ditambah-tambah. Ibadah itu banyak. Ada ibadah mahdhah, ghair mahdhah dan seterusnya. Ibadah seperti itu. Ada yang ibadah baku, ada yang ibadah seperti apa? Tadi kalau yang ibadah baku contohnya ibadah
baku itu sholat, udah seperti itu. Kalau berarti melebihi ya bid'ah. Seperti ibadah yang lain, zikir ataupun apa, zikir apapun itu mau dilakukan apapun, ngaji dimanapun ya boleh. Ngaji di kuburan boleh, ngaji di kuburan. Yang nggak boleh itu ngaji di WC. Tapi kalau di WC boleh juga di dalam hati, silahkan. Dan seterusnya. Iya. Sama seperti ibadah, kan makan ibadah ya. Makan itu ibadah. Perintah Nabi, perintah Allah. Apa dalilnya? Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari Muslim, la yashraban ahadakum biyadil qaiman ataupun biyadil yusra. Liana syaiton yakuluna yashrabuna biyadil yusra. Janganlah makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Makan dan minumlah dengan jangan berdiri. Karena setan makan minum dengan tangan kiri, tapi makan minum duduk dengan tangan kanan. Ini berarti makan pun perintah agama, ibadah kita. Makan ibadah karena ada dalilnya itu. Oh, kok ibadah kita tidak dengan cara Nabi, makan kita tidak dengan cara Nabi. Contohnya apa? Nabi makannya pakai kurma 3 jari, pakai roti sarid. Kami juga dulu belajar di Pakistan pakai roti sarid. Nah, ini berarti makannya kita makan bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah mubah, boleh-boleh saja, mau pakai jengkol, pete, apa semua. Kan makan ibadah. Perintah Nabi tadi jangan makan minum dengan tangan kiri karena setan makan minum dengan tangan kiri, jangan berdiri. Ini makan pun ibadah. Tapi kita makannya ibadah, kita makan itu tidak dengan cara Nabi. Tidak dengan cara sahabat. Makan kita pakai tumis kangkung kah, pakai paleko kah apa. Ini pun makan bid'ah kita, tapi bid'ah yang hasanah yang baik. Iya. Ustadz, kita sudah... Ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah. Tidak ada ya? Iya, sudah. Nanti Pak yang penelpon siapa tahu Jumat depan mau dipertanyakan lagi supaya lebih ini tadinya. Lebih silahkan. jelas lagi ya. Jadi tidak apa-apa. Bapak Firman, kalau misalkan masih ada yang kurang jelas ya, bisa dipertanyakan nanti pada hari Jumat mendatang. Ataupun ditulis lewat WhatsApp nanti dibacakan. Iya, atau ditulis melalui sekarang, WhatsApp nanti kita bacakan. Ya. Biar lebih jelas lagi Ustadz ya. Terima Dan kasih. ya terima kasih untuk Bapak Firman, terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di Facebook. Terima kasih yang sudah menyimak acara ini. Khusus untuk Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan kalau tidak ada halangan, Jumat berikut tentu kita akan hadir kembali di acara dan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa yang Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.